Ibnu Mas'ud dulu hanyalah seorang pengembala kambing, tapi Masya Allah ketika Rasulullah dan Abu Bakar singgah dan minta kambingnya untuk diperah susunya, maka kata Ibnu Mas'ud, wahai si fulan, ini kambing punya saya, punya majikan saya, tidak halal. Kata Rasul, kesinikan kambing yang belum kawin. Akhirnya didatangkan kambing yang belum kawin, kambing betina. Akhirnya sama Rasul apa? Dipegang putingnya, diperah, keluar susu. Setelah baca bismillah, maka dia kagum, wahai si fulan, tolong ajarkan apa yang kamu baca, sehingga kambing betina yang belum kawin bisa mengeluarkan susunya. Akhirnya dia ikut dakwahnya Rasulullah SAW, belajar Islam, sampai akhirnya beliau menjadi orang yang ahli Quran. Bahkan beliau mengatakan, tidak ada ayat Quran yang turun kecuali saya tahu di mana turunnya, kapan turunnya. Kalau ada orang yang lebih pintar daripada saya akan datangi untuk bertanya, belajar pada orang tersebut. Ini semangatnya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'd, hadirin hadirat sekalian, dengan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perubahan dalam hidup itu merupakan sunnah daripada sunnah Allah Subhanahu wa taala. Di alam semesta juga sama. Ini semua makhluk Allah mengalami perubahan. Ada perputaran yang namanya siang dan malam. Tidak mungkin terjadi malam terus, nggak ada paginya. Dan tidak mungkin pagi terus kalau nggak ada malamnya. Jadi selalu berubah. Keadaan pun berubah. Cuaca panas, cuaca dingin, itu pasti ada. Ada perubahan pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penciptaan manusia saja ini mengalami banyak perubahan. Kita ini diciptakan dari saripati tanah menjadi nutfah, sperma, menjadi alaqah, segumpal darah, menjadi mudghah, segumpal daging, dibungkus dengan dijadikan lagi tulang. Itulah penciptaan manusia. Jadi manusia saja banyak mengalami perubahan. Jadi seorang muslim hendaklah hidupnya juga berubah. Muslim kafir yang namanya manusia, kehidupan pasti berubah. Kadang mengalami sedih, kadang bahagia, kadang sakit, kadang sehat, kadang ya maksiat, kadang taat, kadang tahu, mengilmui, kadang jahil, bodoh, kadang kuat, kadang lemah. Itu yang namanya perubahan-perubahan. Tetapi kata para ulama, perubahan itu hanya ada dua macam saja. Perubahan kepada yang tidak baik, lebih buruk. Yang kedua, perubahan menjadi lebih baik. Yang kita harapkan adalah perubahan hidup kita ini, perubahan yang menjadi lebih baik. Jangan sampai perubahan hidup kita menjadi lebih buruk. Kayak kaumnya Fir'aun, bersama Fir'aunnya. Sebelum datangnya Musa, dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya Musa alaihissalam, malah ditambah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fir'aun bukannya malah taat sama Allah Subhanahu wa taala ketika didakwai Musa, tapi dia malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dia mengatakan, malakum min ilahin ghairi. Kalian tidak punya Tuhan selain daripada saya. Dan dia ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Akhirnya apa? Banyak Allah berikan ujian kepada Fir'aun. Dikasih yang namanya kadang katak, darah, itu datang ya kan ke istananya. Kenapa peringatan? Tetapi tambah lebih buruk lagi, tambah kufur lagi, sampai akhirnya dia pun ditenggelamkan di Laut Merah. Jangan sampai perubahan hidup kita perubahan ke arah yang lebih buruk, tapi sebaliknya kita berdoa. Ini doa orang-orang soleh, minta perubahan ke arah yang lebih baik. Banyak orang soleh berdoa, ya muhawwilal ahwal, wahai zat yang merubah keadaan, hawil halana ila sadil hal, rubahlah keadaan kami kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jadi kita minta keadaan yang lebih baik lagi. Dari sedih menjadi bahagia, lemah menjadi kuat, sakit menjadi sehat, daripada jahil menjadi tahu, dan dulu mungkin ahli maksiat menjadi ahli taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Dan para sahabat Nabi itu dulunya penyembah berhala, orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, makan bangkai, perang di antara mereka, hal yang sudah biasa.
tapi Allah rubah kehidupan mereka karena mereka ingin berubah. Akhirnya mereka apa? Berubah lebih baik lagi. Karena apa? Dia ketika terjadi Muhammad SAW langsung menyambut dakwanya Rasulullah SAW. Orang-orang muhajirin dulu punya berhala, tapi Allah rubah mereka. Ibnu Mas'ud dulu hanyalah seorang pengembala kambing, tapi Masya Allah ketika Rasulullah dan Abu Bakar singgah dan minta kambingnya untuk diperah susunya, maka Ibnu Mas'ud, wahai si fulan, ini kambing punya saya, punya majikan saya, tidak halal. Kata Rasul, kesinikan kambing yang belum kawin. Akhirnya didatangkan kambing yang belum kawin, kambing betina. Akhirnya sama Rasul apa? Dipegang putingnya, diperah, keluar susu. Setelah baca bismillah, maka dia kagum, wahai si fulan, tolong ajarkan apa yang kamu baca, sehingga kambing betina yang belum kawin bisa mengeluarkan susunya. Akhirnya dia ikut dakwahnya Rasulullah SAW, belajar Islam, sampai akhirnya beliau menjadi orang yang ahli Quran. Bahkan beliau mengatakan tidak ada ayat Quran yang turun kecuali saya tahu di mana turunnya, kapan turunnya. Kalau ada orang yang lebih pintar daripada saya akan datangi untuk bertanya, belajar pada orang tersebut. Ini semangatnya beliau. Dari pengembala kambing Allah rubah jadi ulama, ahli Quran. Bahkan Rasul mengatakan kalau kalian ingin baca Quran persis sesuai Quran diturunkan, bacalah Quran dengan bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Diakui oleh Rasulullah SAW. Allah rubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Sahabat orang-orang Ansor, dulunya Aus dan Khazraj, ini dua suku yang saling berperang tahunan, puluhan tahun sering berperang. Tapi ketika mereka kenal Islam, mendengar dakwahnya Nabi Muhammad, mereka datang berbaiat. Baiat Aqabah yang pertama, Aqabah yang kedua, sampai akhirnya Allah rubah kampung Yathrib yang dulu manusia saja tidak mau menjajah Yathrib, tapi berubah menjadi kota Madinah Munawwarah, Madinah Thayyibah, Madinah yang baik. Kenapa? Karena mereka mau berubah ke arah yang lebih baik, maka Allah mudahkan perubahan mereka. Mereka jadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul muji mereka. Rasul katakan hubbul ansor minal iman. Mencintai orang Ansor termasuk keimanan. Wa bugduhum nifaq. Dan benci mereka itu termasuk kemunafikan. Bayangkan Allah puji, Rasul puji tentang apa? Tentang amalan mereka orang-orang Ansor. Dan dulunya padahal Masya Allah jauh daripada agama, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah rubah kehidupannya. Jadi intinya seorang muslim hendaknya kita berubah, keadaan kita berubah ke arah yang lebih baik. Tentunya ini memerlukan banyak hal. Di antaranya kita perlu keimanan pada Allah Subhanahu wa taala untuk merubah kehidupan kita. Karena tanpa iman mustahil keadaan kita akan berubah menjadi baik. Allah menjanjikan pada orang yang beriman, Allah mengatakan, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Orang yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjukkan hatinya. Allah kasih hidayah, kasih petunjuk kepada hatinya. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya iman. Yang kedua, tentu ilmu. Penting perlunya ilmu. Dengan ilmu insya Allah kita tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sesat, mana yang petunjuk. Akan tahu, dibimbing dengan ilmu tadi. Dan Allah menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dan jangan lupa duduk dengan orang-orang yang soleh. Duduk dengan orang-orang yang soleh. Karena kalau salah bergaul, ini pun berpengaruh pada keadaan kita. Kalau bergaul sama orang-orang yang buruk, maka kita pun akan terpengaruh dengan keburukannya. Dan akan menyesal di akhirat nanti. Orang-orang zalim menyesal di akhirat nanti. Dia katakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duh, celaka saya, seandainya saya dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman saya. Dia menyesal dulu saat di dunia berteman dengan salah orang, akhirnya dia terbawa-bawa rusak dengan sebab orang tersebut. Maka apa? Bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Dan juga yang terakhir, hendaklah kita istiqomah. Walaupun amal baik sekecil apapun, jangan tinggalkan, istiqomahkan. Rasulullah SAW mengatakan, alaikum ya ayuhan nas, alaikum amal matutikun. Hendaklah kalian beramal semampu kalian, karena Allah tidak akan bosan sehingga kalian bosan. Dan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
itu adwa muha wa inqalla. Yang dawam, yang ajeg, yang langgeng sekalipun sedikit. Tidak ada masalah sedikit, yang penting langgeng. Apalagi di akhir-akhir Ramadan ini, ya kan, yang pentingnya jangan tinggalkan amal, walaupun halat 2 rakaat tiap malam, jangan tinggalkan. Baca kulhu 3 kali mungkin, karena pahalanya dengan hatam seperti hatam Quran. Jangan tinggalkan. Sedekah mungkin tiap hari di saat-saat terakhir ini bagus, walaupun hanya tidak besar nilainya, yang penting istiqomahnya, yang penting dawamnya. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan tahun ini merubah keadaan kita dari yang lebih buruk menjadi lebih baik lagi, lebih baik sampai akhirnya menjadi manusia yang sempurna, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.